Wah, aku senang nih. Lagi nungguin mana nih si Faye nih? Lagi siap-siap. Tadi katanya sibuk banget memasak. Silahkan dimakan snack tanggal tuanya. Iya bener banget. Tanggal tua tapi cantik banget. Justru itu nyawanya kan di tanggal tua, walaupun bahannya materinya sih tanggal tua, tapi penampilan harus tanggal muda dong. Tanggal muda. Iya. Ini aku nggak tega loh makannya. Mungkin sebaiknya mau pulang aja deh ya. Jangan dong. Tapi aku tuh penasaran ya ngomong-ngomong tanggal tua. Kenapa sih harus ada istilah tanggal tua? Kenapa tadi ngomongin tanggal tua? Enggak, karena kan ya dari kecil kayak sering denger tanggal tua tuh kayaknya seret gitu uangnya. Kenapa coba? Harusnya kan nggak gitu nggak sih? Aku sih enggak ya. Padahal barusan nanyain kapan gajian. Mungkin kayak pengaturan keuangan kita nih berantakan ya kadang-kadang ya. Jadi kayak jor-joran di awal, terus capek di akhir. Kalau tanggal tua, mall sepi. Betul, benar-benar jalanan sepi ya. Tapi ya ngomong-ngomong, tadi ngomong-ngomong mall, aku baru pergi nih kemarin sama teman-temanku. Terus kita ngobrol nih, kebetulan mereka belum menikah. Nanya masih muda nih, ya? Masih muda. Sama kayak kita, masih muda. Terus mereka tuh nanya sama aku, kebetulan di situ tuh cuma aku yang udah nikah. Kak Fasya, ketahuan ya, langsung nanya tuh umur berapa. Kak Fasya, kapan sih sebenarnya harus nanya sama pacar tuh mengenai gajinya dia berapa, pengeluarannya berapa? Karena kayak mereka tuh bingung nih harusnya seterbuka apa sih saat pacaran. Waktu itu sih aku jawabnya cuma bilang waktu memang kalian udah sepertinya yakin kalian akan menikah ya bolehlah ditanya tuh. Terus karena kan bisa ngobrol tabungannya berapa buat mempersiapkan pernikahan dan kayak gitu-gitulah gitu. Tapi ya lucu aja sih ngobrol sama anak-anak muda itu gitu dan nanya-nanya udah penasaran gitu. Kalau aku sih iya, kayaknya mungkin kalau aku malahan dulu kalau refleksi ke diriku sendiri dulu memang aku nggak pernah ngobrolin sih kayaknya sama Roy gitu ya soal keuangan sebelum nikah gitu. Jadi akhirnya ketika menikah banyak yang kaget gitu. Jadi ada beberapa konflik gitu ya. Contohnya terutama soal pembagian pos. Kayak misalnya karena kami berdua bekerja sama-sama terima uang, terus tapi kan ada yang harus dibayar gitu kan, terus siapa nih yang bertanggung jawab untuk ini gitu, kayak untuk uang sekolah anak, untuk listrik, untuk ART gitu ya, karena kan sama-sama berpenghasilan nih, terus kamu bayar apa, aku bayar apa gitu. Nah itu yang nggak pernah diobrolin juga sih di awal, jadi mungkin ada shock-shocknya juga gitu loh, shock terapi, apalagi dulu kebiasaan tinggal sama orang tua kan, tinggal sama orang tua semua dikasih beres, bener, tinggal sama orang tua udah gitu semua udah terlayani aja, semua udah dibayar gitu. Jadi ketika udah berhidup sendiri di rumah sendiri, jadi oh ini toh rasanya token mati mati lampu, wah mati lampu. Dulu kayak nggak pernah tinggal sama orang tua mati lampu, gitu nit itu bunyi apa itu. Persis AC tiba-tiba panas tuh nggak tahu ternyata harus diservis ya. Dulu pulang kuliah udah beres Oh ya. dingin, kok lebih dingin sih? Iya baru diservis gitu ya. Kayak makanan juga, kayak kulkas dulu penuh-penuh aja gitu kan. Kulkas penuh, makanan selalu tersedia gitu. Sekarang oh harus belanja. Udah gitu dulu kayaknya belanja tuh sangat ini ya, boros. Jadi ke supermarket, nggak pernah ke pasar tradisional, mohon maaf. Jadi sekarang ketika udah menikah, oh ternyata mahal ya. Gitu, beli daging di supermarket gitu kok mahal, belikan ke pasar kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya banyak benturan-benturan baru belajarnya ya ketika baru dibicarain. Betul, baru dibicarain ketika udah menikah gitu sih. Mbak Imel dulu waktu mau menikah udah diobrolin atau? Ini saya kasih pesan dulu ya. Jangan ditiru. Mencurigakan. Jangan ditiru ya kakak yang ini gitu. Saya contoh yang kurang baik. Jadi kalau aku dulu tuh emang pakai asumsi gitu. Jadi oh dia kerja di sini gitu. Berarti jabatannya segini, kurang lebih gajinya sekian gitu kan. Ada asumsi, berarti ada hipotesa, haruslah dibuktikan. Bawalah ke Plaza Senayan, tempat pembuktian gitu. Lantai 1, 2, atau 3? Kira-kira kalau misalnya kita minta beli itu kalau bisa gitu, oke, gue tahu berarti extra spendingnya gimana. Kalau lantai bawah mungkin ya harus urun rembuk, urun rembuk kartu kredit.
Tapi itu emang apa ya? Kayaknya nanya gaji langsung enggak. Tapi kamu kerja di sini ya? Udah sekian tahun, udah manajer dong. Tuh kan sebenarnya yes cek. Gitu. Langsung googling gaji manajer tahun 2000. Kayak gitu. Jadi makanya aku tadi pesan jangan dicontoh ya. Mendingan tanya langsung. Tapi pas akhirnya udah nikah, bener nggak asumsinya? Bener. Cuman memang karena kita keluarga yang masih support gitu kan, aku juga gitu. Jadi kita tahu oh ternyata ada chunk. Nah nanti itu Pengaturannya kemudian itu ya? pengaturan kemudiannya tuh. Nah kalau tadi Kalau kayaknya aku tuh bahkan sebenarnya tadi waktu ditanya sama adik-adik itu sih aku jawab bijaksana sekali ya. Tapi karena aku lakukan waktu itu pas kita udah sepakat kayak kita mau nikah baru tuh di breakdown tuh semuanya. Tapi ternyata masih aja ada yang miss untuk diobrolin. Itu ketahuan kapan? Hari pernikahan. Jadi kan abis pemberkatan nih, terus ada catatan sipil. Di catatan sipil si bapaknya tuh bilang kan akan dikasih tahu tuh hak dan kewajiban. Terus ada nih poin dibilang hutang kalian masing-masing setelah pernikahan ini menjadi hutang bersama. Gue denger itu tuh deg-degan, kayak ya gue nggak pernah ngomongin lagi kan gue nggak tahu dia punya utang atau enggak. Kalau gue sih ya gue shock gitu dengan ada hal-hal ternyata bahkan gue nggak kepikiran untuk ngobrolin itu gitu. Itu deg-degan banget, gue tuh rasanya kayak geter. Nih gue gimana ya gitu. Tanya nggak nih? Bentar dulu, saya tanya dulu boleh nggak gitu sebelum tanda tangan karena kalau betul malu kan karena kayak itu udah ada orang tua, fotografer di sini. Kayak mau tanda tangan, aduh gimana ya gitu. Tapi kalau udah tanda tangan nggak bisa U-turn kan, nggak bisa balik gitu. Boleh. Nggak mungkin gitu. Jadi kayak itu agak lumayan menegangkan sih. Kayak ternyata masih ada hal-hal yang belum diobrolin dan karena nggak tahu topik-topik apa sih yang harus kita omongin gitu. Itu pas banget sih sebenarnya kalau di demi kita tuh kita punya ini Fai, namanya kartu bicara pasangan. Nah kalau di memang kan tadi aku ngomongin soal pos-pos gitu, kemudian email dengan asumsi berharap dibelikan yang dari toko-toko lantai 1 gitu ya. Kemudian kalau Fasya mengenai detail apa aja sih yang harus diobrolin sebenarnya sama pasangan. Nah kalau di kartu bicara pasangan ini boleh di zoom Bapak? 2 kali ya Bu. 2 kali. Biar detail. Biar detail. Nah salah satu topiknya adalah ngomongin soal keuangan. Ngomongin soal apa sih keuangan? Kayak tadi soal hutang. Kaget kan? Nah kalau bisa kan kagetnya sebelum menikah ya. Gitu. Jangan pas mau tanda tangan karena nggak bisa di-teks. Nah soal kemudian ada juga soal investasi gitu. Sebenarnya kita tuh udah mulai invest tuh kapan sih dan apa sih bentuknya gitu kan. Terus ngobrolin juga soal pendapatan gitu. Pendapatan gaji kamu berapa, kemudian di luar dari pendapatan gaji ada pendapatan lain lagi nggak gitu misalnya. Jadi banyak banget hal yang bisa diobrolin sebelum kita menikah sebenarnya dan itu bisa kalau bingung gimana ngobrolinnya ya bisa lah bermain pakai kartu nih sama pasangan. Coba 7 tahun lalu udah ada ya, nggak bakal kejadiannya kayak gue. Makanya sekarang kita kan mau Betul. adik-adik nih. Belajar dari pengalaman kita ya. Jadi ada kartu ini. Nah, kartu ini tuh ada di dalam kotak pernak-pernik, kotak persiapan pernikahan yang di dalam itu nanti bukan cuman kotak, cuman juga ada jurnal rencana hidup kita gitu. Isinya apa aja tuh Mbak Dina? Nah, jadi ini seperti namanya, rencana hidup. Kan tadi kan kita tinggal sama orang tua, ya kan? Tahu beres, semua beres. Terus lebih gampang, tadi Sasa bilang kan, baru tahu gua kalau misalnya ternyata token listrik itu ada yang bayar ya. Gitu. Harus bayar. Gitu. Nah, sekarang kita hidup sama satu orang lagi nih, pasangan kita yang lain gitu. Yang mungkin kan kebiasaan dia dulu juga beda loh di rumahnya gitu dengan kebiasaan kita gitu. Kemudian rencana-rencana dia sama rencana-rencana kita tuh harus disatukan gitu kan. Nah, cara untuk mulai membicarakan itu adalah di jurnal ini, Fe. Jadi segala sesuatu mengenai kehidupan kita bersama
yang memang harus mulai didiskusikan itu kita coba trigger lah, kita coba pancing melalui si buku ini. Dari mulai soal anak ya, misalnya mau punya anak kapan, mau punya anak apa enggak gitu kan, mau punya anak berapa gitu. Kemudian mau tentang tabungan, tentang rencana liburan gitu. Jadi apapun yang memang Dan jadi kan berkaitan sama uang juga kan? itu semua Liburan butuh uang. benar. Punya anak emangnya dikasih makan apa kalau nggak? Iya, makan, sekolah, les. Jadi kalau nggak direncanain, waduh bahaya lah ya gitu, segala macam bencana akan hadir gitu di pernikahan kita ya. Oke. Iya. Kalau aku sih belajar soal keuangan itu juga pentingnya kita punya budgeting ya. Maksudnya kayak kita punya pos-pos gitu, pos-pos penganggaran. Oh, kalau mau makan keluar itu budgetnya minggu ini tuh berapa? 1 minggunya berapa? 1 bulannya berapa gitu. Nah, kita punya pos-pos budgeting itu kan kalau kita punya perencanaan. Kalau enggak kan nggak muncul tuh pos-posnya gitu. Makanya kemudian ada buku itu dan ada kartu tadi. Aku tuh pernah baca ya, banyak banget financial planner gitu dalam dan luar negeri serta luar angkasa. Itu jauh ya. Saya riset lengkap. Itu katanya pos terbesar yang paling jadi PR nih buat para pasangan dan keluarga tuh pos makanan. Gitu. Jajan. Nah, tadi sebetulnya aku pengen bilang, ya I wish gue bisa masak gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin bukan soal itu ya, tapi emang pengen makan dan jajan tuh kayaknya, gitu. Kalau udah lihat-lihat pesen apa ya gitu, review-review kuliner. Apalagi sekarang kan kita tuh punya banyak dimudahkan untuk jajan tuh dimudahkan nih setengah mati, pilihannya, caranya. Betul. Gitu. Apalagi dengan godaan diskon. Betul. Aku tuh jadi inget ya, kalau misalnya ngomongin soal pengeluaran gitu, itu tuh kalau di rumah tuh sebenarnya gimana sih? Itu ada aturan-aturan khusus nggak? Ini sekali lagi saya sih akan akan memberi tips-tips yang tips-tips yang tidak boleh ditiru, salah ya. Yang disikapi dengan kedewasaan mental ya. Kedewasaan dan kesehatan mental. Jadi kalau dulu kan kita kan pas masih zaman-zamannya single dan kuliah kan, oh iya nih duitku gitu kan, duit kamu aku yang kelola. Uang anak-anak lewat aku. Judulnya My Money Honey. Jangan ditiru. Boleh dicoba. Nah, kalau misalnya kita tuh sebenarnya di rumah tangga tuh kalau teman-teman gimana? Apakah emang gunting batu kertas yang ngatur? Puas banget ketawanya. Atau gimana? Ada preferensi khusus kah? Kalau aku menarik loh. Jadi waktu aku juga besarnya dengan selorohan-selorohan kayak gitu ya, kayak uangku gitu kan. Dan tanpa disadari tuh ketika awal-awal nikah karena nggak punya referensi yang lain, berpikir itulah jadi gitu. Enggak, tapi kemudian untungnya gue waras. Jadi walaupun cuman itu yang gue dengar, aku nggak memaksakan itu yang terjadi ya. Jadi pada akhirnya sih kemudian, dan itu diterapkan sampai sekarang dari sejak awal, di antara kami berdua itu nggak ada satu orang pun yang mengelola untuk semuanya gitu. Jadi kita masing-masing itu akan udah tahu yang satu berapa pemasukannya, kemudian pos-posnya itu juga udah tahu semuanya, kemudian kita tinggal menyalurkan aja ke masing-masing gitu kan. Dan itu sampai sekarang udah lebih dari 10 tahun nikah, ya itu yang berjalan. Jadi teman-teman aku yang lain beda lagi gitu ya, ada yang satu orang yang ngelola gitu. Jadi pada akhirnya aku berpikir sebenarnya nggak ada satu metode pun yang harus sama ke seluruh pasangan. Wajib gitu. Bener. Yang penting adalah itu nyaman buat kalian berdua, terus iya gitu. Jadi gitu. begitu penting emang let's talk money Iya, honey gitu ya, karena dibicarain. ngobrol gitu. Karena Dan kalau dibicarain dengan jujur ya semuanya ya, utangnya kah gitu.
keinginannya idealnya seperti apa dan seterusnya. Itu kayak misalnya hobi-hobi itu juga, wah itu menggerus. Kalau tiba-tiba di depan rumah udah ada moge gimana coba? Uang dari mana nih? Han, hobinya lari aja gimana Han? Nggak usah lari pakai kendaraan, lari aja dari kenyataan. Lari dari kamu. Sebenarnya nggak apa-apa juga punya moge, tapi yang penting budgetnya di posin udah ada gitu. Kalau itu keinginan dia ya kan, cita-cita dari sejak kecil. Yang punya moge kan kasihan. Nggak boleh menghalangi cita-cita orang, tapi jangan ganggu. Makanya segitu pentingnya ngobrol, apalagi sih sebenarnya hal-hal yang harus kita obrolin, karena kan kadang-kadang banyak yang miss ya, kayak misalnya karena segala macam pertengkaran rumah tangga tuh kadang-kadang uang tuh bisa jadi trigger yang lumayan besar gitu. Pasti. Misalnya kayak kapan kamu ngasih ke orang tua, boleh bilang atau enggak gitu, kayak atau Topiknya agak sensitif banget loh gitu. Kalau nggak tahu, kalau Mbak Email kira-kira ada pengalaman nggak? Ini saling sama lah kita kayaknya ya, keluarga-keluarga yang masih menopang orang tua ya. Kalau aku sih mungkin ini sih, kalau Roy itu lucu sih caranya. Jadi dia itu kalau mau ngasih ke orang tuanya biasanya pasti lewat kasih tahuin aku, dan dia caranya nih kamu yang kasih ke Mimi gitu. Jadi bukan saling. Jadi sehingga juga hubunganku sama ibu mertua juga tahu bahwa aku itu merestui, dan juga bahwa ada perhatian juga ke dia gitu. Jadi silang gitu ya. Jadi ini aku transfer segini ke kamu, terserah kamu mau kasih berapa, ke manggilnya Mimi kan. Terserah mau kasih berapa, nanti kamu yang kasih ya gitu. Oh oke gitu. Jadi caranya sih kayak gitu. Dapat banyak purpose ya. Deket ya, lu yang ngasih, lu yang deket, terus udah gitu juga terbuka sama suami juga terbuka. Tapi nggak didiskon kan? Kan tadi terserah. Gue tetap curiga loh. Enggak lah, kasihnya yang ini, Yang sudah disepakati lah ya. Pokoknya besarannya emang ini. Tapi aku suka banget tuh. Mungkin teman-teman juga nanti bisa meniru tip itu, bahwa pas ke mertua yang ngasih tuh kita gitu, ke mamah kita suami yang kasih. Itu kan kayaknya bener-bener yang wah terima kasih ya gitu. Jadi ini banget lah. Dan begitu penting punya kepala yang dingin untuk ngomong kayak gini ya. Jadi nggak tiba-tiba gampang tersulut gitu masalah uang, karena terlalu sensitif kayaknya. Banyak orang berpisah juga alasannya, padahal sebenarnya mungkin love language-nya nggak terpenuhi, cuma kebetulan yang nge-trigger uang aja. Padahal sebenarnya isunya sebenarnya bukan uang, cuma karena ini terlihat besar karena kan nggak ada bisa, unsur itu. Nggak bisa jalan tuh running dengan baik kehidupan kan kalau keuangannya nggak lancar gitu. Jadi ya penting sekali ngobrol. Nice. Jadi kayaknya kita perlu berbincang tentang keuangan ini, agak sedikit habis loh energiku. Tangannya deh. Aku tuh udah building up deh. Lalu ditangkap. Butuh ngobrol lagi sama suaminya, nanti pulang masing-masing butuh energi. Nah boleh kan? Tangannya menjalar nih. Gampang lah, Bisa, nggak susah kok. Silakan dicoba. Udah cuci tangan belum? Aku lagi mijit nih. Sambil terus dinikmati dan mengingat habis nih kita harus ngobrol lagi sama pasangannya, ngobrol lagi dengan pasangan. Jangan-jangan ada yang belum gue omongin lagi gitu ya. Yuk cobain. Enak banget. Aduh. Makanan tanggal tua ya. Tapi ini bisa nggak cuma ini, nanti kalau bahannya masih ada bisa bikin jadi bakwan goreng, atau misalnya bikin kayak sate gitu, bumbunya pakai bumbu yang sama juga bisa. Gitu. Bumbunya akan pakai nasi. Aduh, aku merasa Pokoknya makanan baru tanggal megang tua. aja udah merasa lebih sehat. Makanan tanggal tua pokoknya. Gitu. kurang telur, kurang udang.